saat seorang jurnalis muda dan rekannya berlayar untuk mengungkap kebenaran di balik kapal hantu yang sudah berabad-abad hilang. Mereka tak menyangka laut menyimpan lebih dari sekadar jawaban yang mereka cari. Ketika mereka berhadapan dengan kekuatan gaib dari Laut Hitam, harta yang hilang di dasar laut, mereka menyadari bahwa beberapa misteri tak pernah benar-benar terkubur, terutama ketika masa lalu kembali untuk menuntut apa yang dulu menjadi miliknya. Misteri kapal hantu di Selat Sunda. Ardi menatap layar laptopnya dengan serius. Artikel-artikel lama tentang kapal hantu di Selat Sunda berserakan di mejanya. Sebagai jurnalis muda yang selalu haus akan kisah misteri, ia tertarik ketika mendengar desas-desus terbaru tentang kapal hantu yang kembali muncul. "Aku pikir ini cuma cerita lama yang diulang-ulang," gumamnya. "Kalau begitu, kenapa masih ada yang melihatnya?" sahut Rina, sahabat sekaligus fotografer yang sering menemaninya meliput berita. Beberapa hari terakhir, nelayan sekitar Selat Sunda melaporkan melihat kapal besar dengan layar robek melayang di atas permukaan air. Yang lebih mengerikan, suara jeritan samar terdengar dari kapal itu setiap kali muncul. Ardi yakin ini lebih dari sekadar mitos. "Aku ingin menyelidikinya. Kalau ini benar, kita bisa punya berita besar," ujar Ardi mantap. Rina menghela napas. "Kamu yakin? Perairan itu berbahaya, apalagi di malam hari." "Tapi ini kesempatan langka," kata Ardi. Setelah diskusi singkat, mereka sepakat berangkat ke Anyer, titik terakhir di mana kapal itu terlihat. Mereka menghubungi kenalan di sana dan mulai merencanakan perjalanan. Malam itu, Ardi kembali membaca kisah kapal hantu, yang konon adalah peninggalan zaman kolonial Belanda. Kapal itu disebut-sebut milik seorang pedagang yang tewas secara tragis bersama seluruh awaknya akibat pembantaian. Sejak saat itu, arwah mereka diyakini gentayangan mencari pembalasan. Di luar kamar, angin malam berhembus kencang. Ardi merasa merinding sesaat. Ia menatap layar laptopnya sekali lagi. "Apakah kapal itu benar-benar kembali?" gumamnya. Ia tidak tahu bahwa penyelidikan ini akan membawa mereka lebih dekat dengan kegelapan yang tersembunyi di balik lautan. Pagi-pagi sekali, Ardi dan Rina bersiap berangkat ke Anyer. Dengan kamera dan peralatan jurnalistik di dalam tas mereka, perjalanan dimulai. Sepanjang perjalanan, Rina tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. "Aku masih merasa ini ide buruk. Bagaimana kalau ini lebih dari sekadar cerita?" Ardi tersenyum, mencoba menenangkan. "Justru itu yang kita cari, bukti nyata." Setibanya di Anyer, mereka langsung menuju pelabuhan kecil, tempat beberapa nelayan bersiap berangkat melaut. Mereka mencari Pak Burhan, seorang nelayan yang mengaku melihat kapal itu dari dekat. Pak Burhan, pria paruh baya dengan kulit terbakar matahari, menyambut mereka dengan tatapan waspada. "Kalian mau tahu soal kapal itu?" Ardi mengangguk. "Kami mendengar cerita tentang penampakannya. Bisa ceritakan apa yang Anda lihat?" Pak Burhan menghela napas berat. "Itu bukan kapal biasa. Aku melihatnya 2 malam lalu. Besar, dengan layar robek-robek dan cahaya aneh di sekelilingnya." "Cahaya?" tanya Rina penasaran. "Ya, seperti api yang menyala-nyala di dalam kabinnya, tapi tidak membakar apapun. Lalu ada suara." Pak Burhan terdiam sesaat, lalu menatap mereka dengan serius. Suara orang menjerit, seperti kesakitan. Ardi dan Rina saling berpandangan. "Apa ada yang pernah mendekati kapal itu?" tanya Ardi. Pak Burhan menggeleng. "Kami semua terlalu takut. Setiap yang melihat kapal itu pasti mengalami hal aneh setelahnya." "Hal aneh seperti apa?" desak Rina. Pak Burhan tampak ragu, lalu berbisik pelan. Mereka bermimpi buruk tentang lautan yang dipenuhi mayat. Rina menggenggam lengan Ardi erat. Ia mulai merasa bahwa mereka baru saja membuka pintu
menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keesokan paginya, suasana di Desa Nelayan Anyer terasa tegang. Saat Ardi dan Rina kembali ke pelabuhan untuk menggali lebih banyak informasi, mereka mendengar kabar mengejutkan. Pak Slamet, seorang nelayan yang mengaku pernah melihat kapal hantu dari dekat, menghilang tanpa jejak. Dia berangkat melaut semalam, tapi sampai sekarang belum kembali, kata seorang nelayan lain dengan nada cemas. Ardi segera mencari tahu lebih lanjut. Mereka menemui istri Pak Slamet yang terlihat cemas dan kebingungan. Suami saya bilang dia melihat kapal itu dari dekat 3 malam lalu. Dia tidak bisa tidur sejak saat itu, ucapnya dengan suara gemetar. Rina mengerutkan kening. Maksud ibu, dia mengalami mimpi buruk? Wanita itu mengangguk. Ya, dia bilang dalam tidurnya, dia melihat lautan penuh kabut dan ada suara memanggilnya. Suara dari kapal itu. Ardi merasa bulu kuduknya meremang. Apakah kapal itu bukan hanya sekadar penampakan, tetapi juga memiliki kekuatan misterius yang bisa mempengaruhi orang-orang yang melihatnya? Beberapa nelayan berusaha mencari Pak Slamet di sepanjang pantai dan perairan sekitar, tetapi hasilnya nihil. Kapalnya ditemukan terombang-ambing di dekat batu karang, kosong tanpa ada tanda-tanda keberadaannya. Kami harus mencari tahu lebih banyak, bisik Ardi kepada Rina. Dengan informasi yang mereka dapatkan, mereka pun bertekad untuk menyelidiki lebih dalam. Jika benar kapal hantu ini berhubungan dengan kejadian-kejadian aneh, mereka harus mencari tahu asal-usulnya. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke dermaga tua yang sudah lama ditinggalkan, tempat yang sering disebut dalam legenda sebagai titik terakhir kapal Laut Hitam sebelum menghilang pada abad ke-19. Matahari mulai condong ke barat saat Ardi dan Rina tiba di dermaga tua di pinggiran Anyer. Tempat itu tampak sepi, dengan papan kayu lapuk yang berderit terkena angin laut. Apa dermaga ini masih digunakan? Tanya Rina sambil melangkah hati-hati di atas kayu yang rapuh. Tidak lagi, jawab Ardi. Konon, tempat ini ditinggalkan sejak kapal Laut Hitam menghilang. Mereka berjalan menyusuri dermaga, mencari petunjuk yang bisa menghubungkan tempat ini dengan kapal hantu. Di salah satu sudut bangunan yang hampir runtuh, Ardi menemukan sesuatu, sebuah buku catatan tua yang terbungkus kain lusuh. Lihat ini, seru Ardi, menunjukkan temuannya kepada Rina. Rina mengambilnya dengan hati-hati. Kulit buku itu sudah rapuh, tapi masih cukup kuat untuk membuka halamannya. Di dalamnya tertulis tangan seseorang dalam bahasa Belanda yang sudah pudar. Apa ini? Gumam Rina, mencoba membaca tulisan yang samar. Ardi meraba halaman-halaman itu. Salah satu kalimat yang ia temukan membuatnya bergidik. Kami terjebak di lautan. Bayangan hitam menutupi langit. Mereka datang. Mereka mengambil jiwa kami. Kapal ini tidak akan pernah pulang. Rina menelan ludah. Ini catatan dari seseorang di dalam kapal itu? Ardi mengangguk. Sepertinya begitu. Jika ini benar, berarti kapal Laut Hitam memang mengalami sesuatu yang mengerikan sebelum menghilang. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari arah laut. Seperti desiran angin yang berbisik, membawa suara-suara samar yang sulit dimengerti. Rina menggenggam lengan Ardi erat. Apa kamu dengar itu? Ardi mengangguk. Ia merasa ada sesuatu di luar sana yang mengawasi mereka. Mungkin misteri ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ardi dan Rina memutuskan bahwa mereka butuh lebih banyak informasi tentang kapal Laut Hitam. Setelah bertanya ke beberapa penduduk setempat, mereka mendapat rekomendasi untuk menemui seorang sejarawan bernama Pak Budi yang dikenal sebagai ahli sejarah maritim di daerah itu. Mereka menemui Pak Budi di rumahnya, sebuah bangunan tua dengan rak-rak penuh buku sejarah. Pria paruh baya itu menyambut mereka dengan ramah dan tertarik mendengar tujuan mereka.
Kapal laut hitam? Pak Budi mengulang dengan mata menyipit. Itu bukan sekadar legenda. Kapal itu memang benar-benar ada. Ardi dan Rina saling berpandangan. Bisa ceritakan lebih lanjut, Pak? Tanya Rina. Pak Budi mengambil sebuah buku tua dari rak dan membukanya. Ia menunjukkan sebuah gambar kapal besar dengan layar hitam yang tampak gagah. Namun ada sesuatu yang janggal dalam sketsa itu. Bayangan gelap di sekeliling kapal seakan menyelimuti seluruh lambungnya. Kapal ini adalah kapal dagang Belanda yang berlayar pada abad ke-19. Konon kapal ini membawa muatan berharga dari Asia menuju Eropa, tapi tak pernah sampai ke tujuannya. Ada teori yang menyebut kapal itu karam di Selat Sunda, tapi tak pernah ditemukan bangkainya. Lalu, kenapa kapal ini terus-menerus terlihat? Tanya Ardi. Pak Budi menghela napas. Menurut beberapa laporan sejarah, kapal itu diduga mengalami kejadian aneh sebelum menghilang. Awak kapalnya tiba-tiba sakit dan mulai menghilang satu persatu. Ada catatan dari seorang pelaut yang menyebut mereka dihantui oleh sesuatu di laut. Ardi dan Rina terdiam. Apa menurut Bapak kapal ini benar-benar berhantu? Tanya Rina. Pak Budi menatap mereka dalam-dalam. Kalau kalian benar-benar ingin mencari jawabannya, satu-satunya cara adalah pergi ke laut. Mendengar itu, Ardi dan Rina semakin mantap dengan rencana mereka. Mereka harus pergi ke lokasi di mana kapal itu sering terlihat. Setelah mendapat cukup informasi, Ardi dan Rina mencari cara untuk pergi ke perairan tempat kapal hantu sering muncul. Melalui kenalan Pak Budi, mereka bertemu Kapten Hasan, seorang pelaut berpengalaman yang awalnya enggan membantu. Aku sudah mendengar cerita tentang kapal itu, kata Kapten Hasan. Beberapa nelayan yang pernah melihatnya mengalami hal-hal aneh. Namun setelah didesak dan dijanjikan imbalan, Kapten Hasan akhirnya setuju membawa mereka ke lokasi misterius itu. Menjelang malam, mereka berlayar ke tengah Selat Sunda dengan kapal kayu kecil. Ombak tenang, tapi ada perasaan ganjil yang menyelimuti udara. Ardi berdiri di geladak sambil mengamati lautan yang gelap. Rina, yang membawa kamera, mencoba mengambil beberapa foto meski cahaya minim. Menurut laporan terakhir, kapal itu muncul di sekitar sini, kata Kapten Hasan. Mereka menunggu dalam hening. Detik demi detik berlalu, hingga tiba-tiba angin bertiup kencang dan suhu udara terasa lebih dingin. Rina merapatkan jaketnya. Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini? Ardi menajamkan pandangannya ke arah horizon. Di kejauhan, di antara kabut tipis yang mulai muncul, ia melihat sesuatu. Bayangan besar yang samar-samar terbentuk di atas permukaan laut. Kau melihat itu? Bisik Ardi. Rina menoleh dan matanya membelalak. Sebuah kapal besar dengan layar robek tampak melayang di atas air, seperti bayangan yang bergerak perlahan. Cahaya redup berpendar dari dalamnya, seolah ada nyala api di dalam kapal itu. Kapten Hasan mengumpat pelan. Astaga, itu benar-benar ada. Rina segera mengangkat kameranya. Tapi saat ia hendak mengambil foto, suara aneh terdengar dari arah kapal hantu itu. Seperti suara jeritan panjang yang menggema di tengah lautan. Tiba-tiba, ombak di sekitar mereka bergolak, membuat kapal mereka berguncang hebat. Kita harus pergi dari sini, seru Kapten Hasan. Tapi Ardi tak bisa mengalihkan pandangannya dari kapal itu. Ia merasa ada sesuatu atau seseorang yang mengawasi mereka dari dalam kabut. Setelah pengalaman mengerikan malam sebelumnya, Ardi dan Rina kembali ke daratan dengan tubuh lelah dan kepala penuh pertanyaan. Mereka merasa semakin dekat dengan misteri kapal laut hitam, tetapi masih banyak hal yang belum terungkap. Di penginapan, mereka bertemu kembali dengan Kapten Hasan yang tampak gelisah setelah kejadian di laut. Aku ingin mengenalkan kalian pada seseorang, kata Kapten Hasan akhirnya.
Dia lebih tahu soal kapal itu dibanding aku. Mereka pun dibawa menemui seorang kapten tua bernama Pak Jono, seorang nelayan yang sudah lama pensiun. Pak Jono tinggal di rumah kayu sederhana di dekat pantai, dengan pemandangan langsung ke lautan lepas. Saat melihat Ardi dan Rina, matanya langsung menyipit seolah menilai mereka. "Jadi, kalian melihat kapal itu?" tanyanya pelan. Ardi mengangguk. "Kami ingin tahu lebih banyak. Pak Hasan bilang Anda tahu sesuatu." Pak Jono menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kakekku adalah salah satu awak kapal Laut Hitam." Ardi dan Rina terkejut. Mereka tak menyangka akan menemukan seseorang dengan hubungan langsung ke kapal itu. "Kapal itu bukan sekadar kapal dagang biasa," lanjut Pak Jono. "Kakekku, sebelum meninggal, pernah bercerita tentang sesuatu yang terjadi di atas kapal itu sebelum menghilang. Mereka membawa sesuatu yang seharusnya tidak mereka bawa." Rina menelan ludah. "Apa maksud Anda?" Pak Jono menatap mereka dengan serius. "Sebuah peti. Dan setelah peti itu dibuka, hal-hal aneh mulai terjadi." Ardi mencatat cepat di bukunya. "Apa yang ada di dalam peti itu?" Pak Jono menggeleng. "Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu persatu awak kapal mulai menghilang. Dan mereka yang tersisa, mereka tidak pernah kembali." Hening menyelimuti ruangan. Ardi dan Rina merasa merinding. "Kalian sudah melihat kapal itu," lanjut Pak Jono. "Maka kalian pasti tahu, mereka masih ada di sana." Malam berikutnya, dengan rasa penasaran yang semakin besar, Ardi dan Rina kembali ke laut. Kali ini, mereka membawa peralatan yang lebih lengkap. Kamera dengan lensa inframerah, alat perekam suara, dan lampu senter yang lebih terang. Pak Jono, meskipun awalnya enggan, akhirnya setuju ikut dengan mereka. Ia merasa memiliki tanggung jawab atas rahasia yang selama ini disimpan keluarganya. Di tengah laut, suasana terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Ombak tenang, tetapi angin dingin bertiup kencang, membawa aroma garam dan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang menyerupai bau kayu basah yang membusuk. Lalu, tiba-tiba, kabut mulai muncul dari permukaan laut. Ardi menajamkan matanya. Di balik kabut itu, perlahan-lahan, sosok kapal Laut Hitam mulai terlihat. Kali ini, lebih jelas dibanding sebelumnya. Rina menahan napas. "Astaga, itu mereka." Di atas dek kapal hantu itu, tampak sosok-sosok bayangan berdiri dalam diam. Mereka terlihat seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Wajah mereka tampak buram, seperti tertutup kabut tipis. Tiba-tiba, suara rintihan pilu terdengar, seolah-olah kapal itu dihuni oleh arwah-arwah yang meratap dalam kesedihan. Ardi mencoba merekam dengan kameranya, tetapi layarnya hanya menampilkan gangguan aneh. Gambar yang berkedip-kedip dengan bayangan bergerak cepat. Pak Jono yang berdiri di samping mereka tampak pucat. "Mereka terjebak di sana," bisiknya, "selamanya." Saat itu, salah satu bayangan di atas kapal menoleh ke arah mereka. Sosok itu tampak lebih nyata dibanding yang lain. Seorang pria dengan pakaian lusuh. Wajahnya dipenuhi luka, dan matanya menatap lurus ke arah mereka. Tiba-tiba, kapal mereka berguncang hebat. Ardi dan Rina terjatuh, sementara suara jeritan semakin nyaring di udara. "Ini bukan sekadar penampakan," ujar Pak Jono dengan suara bergetar. "Mereka tahu kita ada di sini." Ardi menelan ludah. Ia merasa bahwa mereka baru saja melangkah terlalu jauh ke dalam misteri yang seharusnya tidak mereka ganggu. Setelah kembali ke daratan dengan perasaan tak menentu, Pak Jono tampak semakin gelisah. Malam itu, ia mengajak Ardi dan Rina ke rumahnya. Dari sebuah peti kayu tua yang berdebu, ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku harian tua dengan sampul kulit yang telah lapuk. "Inilah buku harian kakekku," katanya dengan suara berat.
Ia adalah salah satu awak kapal Laut Hitam yang selamat. Setidaknya untuk sementara. Ardi dan Rina menatap buku itu dengan penuh antusias. Saat membukanya, mereka melihat tulisan tangan yang masih cukup jelas meski kertasnya sudah menguning. 2 Mei 1823. Hari ini kami menemukan kapal kolonial Belanda yang karam. Kapten memerintahkan kami untuk mengambil semua harta yang tersisa di dalamnya. Kami menemukan peti emas, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Namun, di antara semuanya, ada satu peti kecil yang membuat Kapten gelisah. 5 Mei 1823. Sejak peti itu dibuka, ada sesuatu yang berubah di kapal kami. Malam-malam terasa lebih panjang, dan beberapa awak mulai mendengar bisikan aneh di lorong-lorong gelap. 10 Mei 1823 kami dikutuk. Aku yakin akan hal itu. Satu persatu awak kapal menghilang tanpa jejak. Mereka yang tersisa mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Bayangan hitam menyeret mereka ke dalam kegelapan. Kapten mencoba membuang peti itu ke laut, tapi sudah terlambat. Kami semua telah menjadi bagian dari kutukan ini. Rina menggigit bibirnya. Ini bukan sekadar legenda, Ardi. Kapal itu benar-benar dikutuk. Pak Jono mengangguk. Kakekku berhasil melarikan diri dengan sekoci sebelum kapal itu menghilang selamanya. Ia membawa buku ini sebagai satu-satunya bukti. Ardi menatap halaman terakhir yang ditulis dengan tergesa-gesa. 16 Mei 1823. Aku mendengar suara mereka. Mereka memanggilku. Aku tak bisa lari lagi. Aku hanya berharap kutukan ini tak akan menyebar lebih jauh. Halaman berikutnya kosong. Rina menutup buku itu dengan tangan gemetar. Kalau legenda ini benar, apakah harta itu masih ada di dasar laut? Pak Jono menatap mereka dengan ekspresi serius. Mungkin kalian bisa menemukannya. Tapi hati-hati, karena kutukan itu mungkin masih hidup. Setelah membaca buku harian itu, Ardi dan Rina semakin yakin bahwa misteri Laut Hitam berkaitan dengan harta rampasan yang mereka temukan. Jika benar harta itu masih berada di dasar laut, bisa jadi kapal hantu terus menghantui perairan Selat Sunda untuk menjaganya. Dengan bantuan seorang penyelam lokal bernama Bayu, mereka memulai pencarian di titik di mana kapal hantu sering muncul. Bayu adalah penyelam berpengalaman yang sering menjelajahi bangkai kapal di dasar laut. Tetapi ketika mendengar tentang Laut Hitam, ia tampak ragu. Aku pernah mendengar cerita ini, kata Bayu saat mereka bersiap di kapal. Beberapa penyelam pernah mencoba mencari bangkai kapal ini, tapi mereka selalu mengalami kejadian aneh. Ada yang kehilangan arah, ada yang merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka di dalam air. Meski demikian, Bayu tetap bersedia membantu. Dengan peralatan selam lengkap, mereka pun bersiap turun ke kedalaman laut. Saat mereka menyelam, suasana di bawah laut terasa lebih gelap dari biasanya. Ardi merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayangan karang. Setelah beberapa menit menyelam, Rina menunjuk sesuatu di bawah mereka. Sebuah bagian lambung kapal yang tertutup karang dan pasir. Ardi, lihat itu. Serunya melalui alat komunikasi. Mereka turun lebih dalam dan mulai menggali sedikit pasir yang menutupi lambung kapal. Lambang Laut Hitam masih terlihat samar, meskipun sudah dipenuhi terumbu karang. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan menunggu mereka. Tak jauh dari kapal, mereka melihat sesuatu yang tertutup lumpur, sebuah peti kayu tua dengan ukiran asing. Apakah ini peti yang disebut dalam buku harian? Tanya Ardi dengan suara bergetar. Bayu memberi isyarat agar mereka tidak bertindak gegabah. Tapi sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, sesuatu terjadi. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Air laut terasa lebih berat, suhu menurun drastis,
dan bayangan gelap mulai bergerak di sekitar mereka. Lalu, suara rintihan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Ardi, kita tidak sendirian di sini," bisik Rina, matanya melebar dalam ketakutan. Ardi, Rina, dan Bayu semakin merasakan tekanan di dalam air. Suhu yang mendadak turun membuat tubuh mereka menggigil meski memakai perlengkapan selam lengkap. Bayu, yang paling berpengalaman, memberi isyarat agar mereka tetap tenang dan tidak membuat gerakan mendadak. Namun Ardi mulai merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Awalnya, ia mengira itu hanya aliran air, tetapi ketika ia mencoba bergerak, kakinya justru terasa lebih berat, seolah ada yang menahan. Tiba-tiba, sebuah tarikan kuat menariknya ke bawah. Ardi berusaha menendang dan menggerakkan tangannya untuk melepaskan diri. Tetapi, kekuatan misterius itu semakin kuat. Rina yang melihat kejadian itu segera berenang ke arahnya, mencoba meraih tangannya. Tetapi sesuatu yang tak terlihat menarik Ardi lebih dalam. "Ardi!" teriak Rina melalui alat komunikasi selamnya. Bayu berenang cepat dan menarik tubuh Ardi sekuat tenaga. Mereka berdua berhasil meraihnya, tetapi sesaat sebelum Ardi berhasil naik ke permukaan, ia melihat sesuatu di bawah sana. Bayangan hitam berbentuk manusia melayang di sekitar bangkai kapal, menatapnya dengan mata kosong yang bersinar redup. Ardi merasakan dingin yang menusuk tulangnya. Makhluk itu melayang mendekat, mengulurkan tangan seolah ingin membawanya pergi. Dengan sisa tenaga, Bayu menarik Ardi ke atas. Ketika kepala mereka akhirnya muncul di permukaan, Ardi tersedak, tubuhnya gemetar hebat. Mereka berenang secepat mungkin kembali ke kapal. Begitu sampai, Ardi langsung terjatuh ke dek, napasnya tersengal-sengal. Rina menepuk pundaknya dengan cemas. "Apa yang terjadi di bawah sana?" tanya Rina, masih terengah. Ardi menatapnya dengan mata ketakutan. Mereka masih ada di sana." Bayu, yang biasanya tenang, tampak pucat. "Aku juga melihatnya, sesuatu di dekat kapal itu, dan mereka tidak ingin kita ada di sana." Keesokan harinya, mereka kembali menemui Pak Budi, sejarawan yang sebelumnya telah membantu mereka memahami sejarah Laut Hitam. Kali ini, Ardi menceritakan semua yang terjadi di bawah laut, termasuk bayangan hitam yang mereka lihat dan tarikan misterius yang hampir menyeretnya ke dasar laut. Pak Budi menghela napas berat. Ia membuka sebuah buku tua dan menunjukkannya pada mereka. Di dalamnya ada sketsa kasar dari sebuah kapal dengan tulisan di bawahnya. "Laut Hitam, kapal dagang terakhir yang hilang dalam kutukan laut." Mereka masih gentayangan karena harta yang mereka bawa tak pernah dikembalikan. Jelas, Pak Budi. Legenda mengatakan bahwa kutukan itu berasal dari peti yang mereka rampas. Arwah para pelaut tidak bisa tenang karena harta itu masih berada di dasar laut. Ardi dan Rina bertukar pandang. "Jadi, jika kita mengembalikan peti itu..." Pak Budi mengangguk. Mungkin saja itu satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan. Namun, Bayu tampak ragu. Mengembalikannya? Bagaimana jika itu justru membuat mereka semakin marah? Pak Budi menatap mereka tajam. "Kalian sudah melihat mereka, bukan? Jika harta itu tetap berada di dasar laut, kapal hantu itu akan terus muncul, dan mungkin akan ada lebih banyak korban." Ardi menggigit bibirnya. Ia tahu ini bukan hanya soal misteri yang harus dipecahkan. Ini soal kehidupan para arwah yang terperangkap dalam kutukan yang tak berujung. Rina menghela napas dalam-dalam. "Jadi, kita harus kembali ke sana dan mengambil peti itu." Bayu menatap laut dari jendela rumah Pak Budi. Ombak tenang, tetapi entah mengapa perasaan tidak enak terus mengganggunya. "Jika kita melakukan ini," katanya pelan, "kita harus siap menghadapi apapun yang menunggu di sana." Mereka semua terdiam. Malam ini, mereka harus mempersiapkan diri. Karena besok,
mereka akan kembali ke dasar laut dan menghadapi arwah-arwah yang masih menjaga harta itu. Malam itu, langit di atas Selat Sunda dipenuhi awan kelam. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, seakan laut tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di atas kapal, Ardi, Rina, Bayu, dan Pak Jono bersiap melakukan ritual yang disarankan oleh Pak Budi. Mereka menyalakan lentera dan meletakkannya di sekitar dek, membentuk lingkaran. Di tengahnya, sebuah peti kayu kecil, harta terkutuk dari Laut Hitam, diletakkan dengan hati-hati. Pak Budi menyalakan dupa dan mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa kuno. Suaranya bergema di antara desiran ombak. Ardi merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Ia melirik ke arah laut dan hatinya mencelos. Dari kejauhan, kabut tebal mulai menyelimuti perairan. "Ardi, lihat itu!" bisik Rina dengan suara bergetar. Dari dalam kabut, Laut Hitam muncul perlahan. Kapal itu masih tampak seperti sebelumnya, berlayar di atas air tanpa suara, dengan layar robek dan dek yang dihuni sosok-sosok bayangan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Para arwah di kapal itu tidak tampak marah atau mengancam. Mereka hanya berdiri diam, menatap ke arah mereka. Pak Jono menatap kapal itu dengan mata berkaca-kaca. "Kakekku," bisiknya. Salah satu sosok di kapal itu berdiri lebih dekat ke tepi. Wajahnya lebih jelas dibanding yang lain. Seorang pria tua dengan janggut lebat dan tatapan penuh kesedihan. Ia mengangkat tangannya perlahan, seolah meminta sesuatu. Pak Budi mengangguk. Saatnya mengembalikan harta ini. Dengan hati-hati, mereka mengangkat peti kayu itu dan menurunkannya ke laut. Begitu peti itu menyentuh air, ombak tiba-tiba berhenti. Angin mendadak lenyap, menciptakan kesunyian yang menegangkan. Para arwah di kapal mulai menghilang satu persatu, berubah menjadi kabut tipis yang tersapu angin. Sosok pria tua itu menatap Pak Jono untuk terakhir kalinya, sebelum tubuhnya ikut larut dalam kabut yang perlahan menghilang bersama kapal hantu. Saat semua benar-benar lenyap, ombak kembali bergerak, angin kembali berhembus, seakan laut telah kembali normal. Mereka semua terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pak Budi menatap laut yang kini tenang. Mereka akhirnya bisa pergi dengan damai. Keesokan harinya, Ardi dan Rina kembali ke Anyer untuk mencari tahu apakah ada saksi lain yang masih melihat Laut Hitam setelah ritual tadi malam. Mereka menemui beberapa nelayan yang sebelumnya pernah melihat kapal itu. Anehnya, tak satu pun dari mereka melaporkan adanya penampakan kapal hantu lagi. Beberapa bahkan mengaku bahwa lautan terasa lebih damai dibanding sebelumnya. Bayu, yang selama ini skeptis, akhirnya mengakui sesuatu. "Aku tak percaya hal-hal mistis, tapi aku tahu apa yang kulihat di bawah laut. Dan aku tahu sesuatu di sana telah berubah." Pak Jono, yang selama ini dihantui sejarah keluarganya, tersenyum lega. "Kakekku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang." Ardi dan Rina menatap laut biru yang membentang luas. Misteri kapal hantu Laut Hitam memang telah menemukan akhirnya, tapi masih banyak pertanyaan yang tersisa. Apakah harta di dalam peti benar-benar membawa kutukan? Ataukah hanya kebetulan belaka? Dan apakah di perairan lain masih ada misteri serupa yang menunggu untuk diungkap? Satu hal yang pasti, mereka telah menyaksikan sejarah yang hidup kembali, dan untuk pertama kalinya, mereka menjadi bagian dari legenda yang tak akan pernah dilupakan. Setelah menyelesaikan ritual di atas laut dan menyaksikan kapal Laut Hitam menghilang, Ardi dan Rina merasa lega. Perasaan lega itu tak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata, meskipun misteri yang mereka selesaikan di Selat Sunda meninggalkan kesan mendalam. Kini, saatnya kembali ke Jakarta
dan menuliskan kisah yang mereka alami. Mereka menaiki kapal kembali menuju pelabuhan, tak sabar untuk berbagi pengalaman ini dengan dunia. Sambil duduk di dek kapal, Ardi memeriksa tasnya untuk memastikan segala perlengkapan dan catatan yang mereka buat selama perjalanan. Tanpa disadari, ia merasakan sesuatu yang keras di dalam tas. Saat ia membuka tasnya, sebuah benda kecil yang terbungkus kain putih muncul. Ardi menariknya keluar dan terkejut. Sebuah koin emas yang bersinar samar-samar dalam pencahayaan senja. Rina yang melihatnya terperanjat. Apa itu? Itu koin dari harta Laut Hitam. Ardi menatap koin itu dengan perasaan campur aduk. Ia memegangnya erat. Matanya menatap kilauan permukaan koin yang terlihat begitu nyata, seolah baru saja keluar dari kapal yang karam ratusan tahun lalu. Ini tidak mungkin. Bagaimana koin ini bisa ada di sini? Kata Ardi. Suaranya terbata-bata. Rina meraih koin itu dengan hati-hati. Kita sudah mengembalikan semua harta ke laut. Bagaimana ini bisa berada di tasmu? Mereka berdua saling menatap. Ardi merasa pusing, seolah dunia yang mereka kenal berputar di luar kendali. Koin itu pasti salah satu bagian dari harta yang mereka temui di dasar laut. Tapi bagaimana bisa ia kembali ke tangan mereka? Kita harus kembali ke Pak Budi, kata Rina akhirnya. Mungkin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perasaan cemas, mereka melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Begitu sampai, mereka segera menemui Pak Budi. Begitu melihat koin itu, Pak Budi langsung menghela napas panjang. Koin itu, suara Pak Budi terdengar serak. Itu adalah bagian dari kutukan yang tak pernah benar-benar selesai. Meskipun kalian sudah mengembalikan harta itu, sebagian dari kutukan itu mungkin masih tertinggal di dunia ini. Ardi dan Rina terdiam. Begitu banyak yang mereka alami, namun ada satu hal yang masih mengganggu mereka. Kenapa koin itu bisa kembali? Pak Budi melanjutkan, harta itu memang sudah dikembalikan, namun tak semua kutukan bisa diselesaikan dengan cara fisik. Ada kekuatan yang lebih besar yang berhubungan dengan jiwa-jiwa yang terperangkap. Ardi dan Rina semakin bingung. Apa yang dimaksud Pak Budi dengan kekuatan itu? Pak Budi melihat koin itu sekali lagi, lalu tersenyum lemah. Kalian telah melakukan yang terbaik. Hanya saja, mungkin ada sesuatu yang perlu kalian pahami. Kadang-kadang, kutukan itu bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang jiwa-jiwa yang tidak ingin dilupakan. Ardi menggenggam koin itu erat-erat, merasa sebuah beban berat di tangannya. Ia sadar, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Ada lebih banyak yang harus dipahami tentang Laut Hitam dan kutukan yang mengikutinya. Namun, satu hal yang pasti, sejarah ini akan terus hidup dalam kisah mereka. Laut Hitam mungkin telah menghilang dari permukaan laut, tapi bayangannya tetap ada, menyelubungi perairan Selat Sunda. Dan begitu pula dengan koin emas itu, sebuah pengingat bahwa terkadang beberapa misteri tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Dengan langkah penuh tanda tanya, Ardi dan Rina meninggalkan Pak Budi, membawa kisah mereka yang belum selesai, namun tetap menjadi bagian dari legenda yang akan dikenang selamanya.